sedikit saja renungan firman Tuhan buat kita melengkapi ibadah Zoom kita malam ini yang boleh saya katakan lebih spesifik dalam pelayanan karunia. Dan berulang kali juga saya katakan bahwa pelayanan seperti ini tidak ada di tempat lain. Ya, 50 peserta, 100 peserta, semua ada penyataan, ada nubuatnya, ada penglihatannya, ya, dari Tuhan melalui hambanya. Ya, Bapak Ibu mungkin saya kasih kesempatan mau ikut Zoom di mana saja. Ya, tidak ada seperti ini. Dan ini dalam pandangan orang-orang teolog itu kontroversi, ya, atau bertentangan. Nah, kenapa? Karena memang janggal, saudara-saudara. Pelayanan ini janggal. Dan saya berani katakan, hanya orang yang tulus hati kepada Tuhan, percaya akan penyataan-penyataan Tuhan, dan tidak takut akan kesesatan. Banyak orang Kristen, bahkan pendeta, saya mau katakan, mereka takut dengan kesesatan atau tersesat. Akhirnya, sudah tidak takut sama Tuhan. Orang yang percaya akan Tuhan Yesus, ya, percaya dan mengaku akan pekerjaan Roh Allah, tidak perlu dan tidak harus takut dengan penyataan-penyataan Roh. Karena Tuhan itu, Yesus sudah tanyakan kepada orang-orang di sekelilingnya pada waktu Tuhan Yesus ada di bumi. Dengan pertanyaan, adakah orang tua di antara kamu? Ya, kalau anaknya minta roti dikasih batu, minta telur dikasih kalajengking, minta ikan dikasih ular. Serentak orang sekeliling Yesus menjawab, tidak ada. Dan Tuhan Yesus berkata, jikalau bapamu yang jahat sekalipun tahu memberi yang baik kepada anak-anaknya, terlebih bapamu di sorga, dia akan berikan Roh Kudus. Satu ayat ini, saudara, cukup untuk membuat kita teguh, kokoh, dengan tidak takut tersesat. Apalagi kalau kita rajin, ya, rajin baca firman, rajin penyembahan. Masa kita menyembah Allah lalu Tuhan biarin Roh Kudus, roh jahat yang datang? Itu tidak logis. Tuhan Yesus dalam pertanyaan waktu itu, ya, seperti menurunkan derajat Bapa sorga. Ya. Sebab diambil gambaran atau diberi gambaran oleh Tuhan Yesus bahwa Bapa yang jahat sekalipun tahu memberi yang baik kepada anak-anaknya. Maka terlebih Bapamu di sorga. Dia akan memberikan Roh Kudus. Saudara kekasih Tuhan. Nah, malam hari ini saya mengawali pembicaraan perenungan kita dalam firman Tuhan dari hal ibadah kita, ya, hampir setiap hari dalam seminggu, dari hal pemakaian Tuhan atau dari hal penyataan Roh melalui, ya, Ibu Lingling maupun ada Ibu Grace juga dan ada juga yang lain. Tetapi belum seberapa. Kalau dalam kitab Yehezkiel itu gambaran tentang hidup dan tenggelam di dalam roh. Ya, ada di kitab Yehezkiel. Ya, saudara-saudara kekasih Tuhan, tapi kita tidak mendalam seperti di sana, hanya gambaran yang Tuhan berikan di mana ada satu aliran sungai yang kemudian menjadi lautan dan orang tidak lagi bisa berpijak pada dasar sungai itu, tapi dia akan berenang. Artinya kepenuhan roh yang luar biasa. Sehingga kehidupan orang percaya di dalam Tuhan Yesus, dia sungguh-sungguh hidup dalam naungan dan kepenuhan kuasa dari Tuhan, sehingga dengan sendirinya
dia ada di dalam kemenangan demi kemenangan. Ya, saudara-saudara, ini sedikit awal. Dan malam ini kekasih Tuhan, kita akan bicara tentang bagaimana kita harus ya tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan kenapa saudara-saudara? Ya, karena kita lihat situasi sekarang ini dunia semakin kacau dan terus ya tidak akan mereda ini kekacauan dunia ini. Karena firman Tuhan bilang langit dan bumi ini disediakan untuk api atau akan lenyap. Tetapi firman Allah itu kekal selama-lamanya. Mohon maaf, ini HP saya agak terganggu, saudara-saudara. Ya, saya perbaiki dulu. Shalom. Suara saya masih kedengaran? Masih, Om. Oh ya, sorry. Soalnya ini ada error HP-nya karena uh, mungkin memorinya terlalu penuh. Sebentar saya perbaiki. Ya, gambar saya tentu tidak kelihatan ya. Nah, ini sudah ya. Sekarang udah ada, Om. Ya, oke, oke. Ya, saya lanjut. Tapi tadi suara saya kedengaran ya. Iya, kedengeran, Om. Oke, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau sempat dan layakkan kami lagi malam ini. Untuk kami Tuhan, sejenak waktu belajar kebenaran firman-Mu yang menjadi pelita penerang untuk kehidupan kami di dunia yang gelap dengan segala dosa dan kejahatan. Agar supaya hidup ini tidak terserandung jatuh dan tenggelam pada kebinasaan, tetapi oleh roh-Mu Bapa di sorga, menuntun kami dari kebenaran pada kebenaran, dan biarlah setiap kami ini dapat mendengar dengan sungguh hati dan menantikan dengan tekun dan sabar akan segala penggenapan janji-janji Tuhan. Baik kami baca dari Alkitab, baik kami dengar dari khotbah-khotbah, dan terlebih lagi Tuhan yang secara pribadi lepas pribadi kami mendengar nubuat dan penglihatan melalui hamba-Mu Ibu Lingling. Dan itu menjadi pelita, menjadi penuntun untuk kami Bapa di sorga, untuk selalu berkemenangan di dalam setiap persoalan, setiap pencobaan, tantangan hidup ini. Kami boleh tetap berkemenangan, karena Engkau Yesus Tuhan sudah memenangkan kami di dalam kasih dan kuasa-Mu, dengan kebenaran dan keajaiban nama-Mu Tuhan, dan juga dengan kuat kuasa roh-Mu yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur terima firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekasih dalam Tuhan, malam hari ini kita mau lihat ya betapa pentingnya kita harus tekun dan diam di dalam Tuhan Yesus. Karena Tuhan sudah katakan ya di dalam Injil Yohanes pasal 15, pasal 14, Tuhan sudah katakan bahwa kita harus melekat di dalam Dia. Karena kita digambarkan sebagai carang-carang anggur yang baik, dan apabila tidak melekat kepada pokok, maka dia akan mati dengan sendirinya. Nah, saudara kekasih Tuhan Yesus, dasar-dasar kebenaran firman itu yang kita harus ingat selalu. Ya, supaya kita tidak akan terhanyut, tidak akan terbawa atau terbuai dengan apapun yang indah di dunia ini, atau apapun yang menyesakkan, yang menjadi beban, menjadi tantangan hidup kita. Karena firman itu hidup di dalam setiap kita. Dan saudara kekasih Tuhan, apa perlu dan harusnya kita melekat akan Tuhan? Karena kita awali pembacaan malam ini di dalam 1 Timotius pasal 4, 1 Timotius pasal 4, saudara, ya, kita baca 1 Timotius pasal 4 mulai ayat 1.
mulai ayat 1. Ya, bisa bantu bacakan, kohos, Saudara Julius, bisa tolong bacakan 1 Timotius pasal 4 mulai ayat 1. Tetapi roh, gimana dia? Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa Perhatikan waktu saudara kekasih Tuhan, Roh Kudus dengan tegas. Jadi tidak ngambang, tidak ragu-ragu, tapi dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. ya, saudara, ini firman Tuhan menjadi satu peringatan buat kita. Akan ada orang yang jatuh pada akhir zaman ini. Karena itu saudara, kalau kita perhatikan ya, dalam berbagai pengajaran udah banyak sekali yang sangat simpang siur karena berdasarkan tafsiran-tafsiran, berdasarkan pengetahuan-pengetahuan yang sebenarnya sudah tegas di dalam Alkitab ini kita baca dari zaman ke zaman dan sampai akhir zaman, ya, kerusakan hidup itu semakin meningkat, bukan semakin membaik. Karena kuasa kegelapan itu tidak berhenti bekerja siang dan malam, menunggangi segala keterbatasan hidup kita yang namanya hawa nafsu. Roh Allah jauh hari, ya, ini kitab ini Timotius ini ditulis sekitar tahun 80-90 Masehi, saudara-saudara. Ya, melalui ilham Tuhan, ilham roh kepada Rasul Paulus untuk mengingatkan Timotius dalam penggembalaan. Di tengah-tengah kesukaran, di tengah sengsara, gereja mula-mula itu di awal di saudaraku dengan derita sengsara sampai banyak yang mati sakit, bahkan para rasul semuanya mati sakit. Tetapi kenapa mereka bisa bertahan sampai akhir? Karena roh Allah memenuhi mereka dan roh Allah berkarya kepada setiap mereka. Hanya satu rasul yang meninggal ya sampai akhir hayatnya dengan usia yang lanjut. Itu namanya Yohanes yang menulis kitab Injil Yohanes dan Wahyu. Saudara-saudara, tapi lain daripada itu, semua rasul selain Yohanes itu mati, derita sengsara, dan di dalam Alkitab tidak ada catatan mereka mengeluh. Terlebih Rasul Paulus. Dia berbangga, dia bersyukur dia bisa mengalami penderitaan karena nama Tuhan. Nah, saudara kekasih Tuhan, kenapa demikian bisa seperti itu? Karena mereka sudah menyerahkan dirinya, hidupnya, ya, sampai mati tidak bergeser dari iman, dari pengharapan, dari kasihnya Tuhan, tidak bergeser. Sementara ini, saudara kekasih Tuhan, ya, kita ini manusia, sementara ini yang kebanyakan masih berusaha mengejar perkara-perkara jasmani. Padahal di dalam Alkitab bicara tentang jasmani itu sedikit saja. Dan yang mendasar Tuhan bilang cari dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya. Maka semua akan ditambahkan kepadamu. Coba Bapak Ibu kekasih Tuhan kita perhatikan sekarang ini. Orang lebih mengejar perkara jasmani. Karena itu kalau ada nubuat, penglihatan tentang berkat-berkat, senangnya bukan main. Tapi kalau ada nubuat, penglihatan berupa teguran, apalagi bongkar itu kesalahan atau kejahatan yang disebut dosa, orang rasanya ngeri. Dan itu terjadi juga bagi bangsa Israel dalam perjanjian lama.
Ya, ada berapa peristiwa yang bertentangan dengan kebenaran Tuhan dari orang Israel. Salah satunya dalam kitab Raja-Raja pasal 22, tidak usah dibaca. Nanti Bapak Ibu baca masing-masing. Ya, suatu ketika Raja Yehuda yang bernama Yosafat dan Raja Ahab, Raja Israel, dia ada di wilayah utara di Yerusalem, dari Yerusalem, yaitu Samaria. Dan di sana nabi-nabi yang dahsyat, ada Elia. Ya, nabi-nabi yang luar biasa di sana. Tuhan pakai. Untuk apa? Untuk menuntun umat Israel yang dipimpin pertama oleh Raja Yerobeam dan yang kedua itu Raja Ahab. Dan mereka ada di dalam kehancuran, kemunduran akhlak, ya, moral, hancur. Tapi tetap mereka milik Tuhan, umat Allah, orang Israel dari 10 suku. Dan sekali waktu mereka coba merebut bagian wilayah kekuasaan mereka yang disebut ada di Gilead yang berdekatan dengan sekarang namanya Gaza. Jadi dari dulu itu pertikaian Israel soal wilayah teritorialnya itu sudah dari dulu. Dan sampai Tuhan datang sesuai di Alkitab, tidak ada damai di sana. Ya. Nah, saudara kekasih Tuhan, di zaman itu ya, bagaimana orang Israel, saudara, ya, dalam kemunduran mereka, mereka masih cari Tuhan. Tapi yang mereka cari harta jasmani, kemenangan jasmani. Berbeda dengan kita sekarang ini, yang harusnya kita cari adalah kemenangan rohani, yaitu melawan roh-roh jahat di udara. Saya perhatikan, atau kalau kita memperhatikan selama ini, kita dalam pelayanan Zoom Grace Ministry ini, kalau kita memperhatikan, menyimak semuanya, ya, penyataan-penyataan Tuhan itu menyangkut tipu daya iblis yang coba menghalangi kemajuan kita di dalam Tuhan, kedewasaan kita di dalam Tuhan, baik itu dengan celaka, baik itu dengan penyakit, ya, banyak hal. Dan saya tidak tahu seberapa jauh Bapak Ibu menyelami akan cara Tuhan di dalam ibadah Zoom ini, saudara, ibadah Link Grace Ministry ini. Saya tidak tahu, dan tentu Bapak Ibu sendiri lebih memahami karena itu dialami sendiri. Tentang penyataan Tuhan, bimbingan Tuhan melalui nubuat dan penglihatan. Nah, saudara, di dalam kitab Raja-Raja 1 Raja-Raja 22 tentang orang Israel, ya, bagaimana mereka bertanya Tuhan, ya, dalam satu peperangan mereka akan berperang, saudara-saudara, merebut wilayah, salah satu wilayah teritorianya. Mereka tanya Tuhan melalui para nabi. Dan Raja Israel, yaitu Raja Ahab, dia juga punya nabi. Ada 400 lebih nabinya, ya, nabi Baal, dan ada 400 nabi hutan. Jadi 850 nabi spesial untuk Ahab. Dan Alkitab mencatat nubuat mereka itu selalu untuk menyenangkan raja. Dari 400 nabi Ahab itu bernubuat, saudara-saudara, ya, dan mereka punya nubuat satu, ya, seirama semua, bahwa Raja Ahab akan menang. Bahkan seorang nabi di antara nabi Ahab itu bernama Sedekia, dia buat peragaan atau tutorial ini, dia bikin tanduk dan dia peragakan, beginilah katanya, Raja Ahab akan menanduk musuhnya. Nah, saudara kekasih Tuhan, lalu Raja Yosafat, raja dari Yerusalem, dari Yehuda, dia tanya sama Raja Ahab, apakah ini sudah semua nabi, tuanku? Tidak ada lagi nabi lain? Nah, Ahab berkata, ada, tapi saya nggak suka dia, nubuatnya jelek-jelek aja, jahat aja nubuatnya.
Nah, saudara. Tapi Yosafat bilang tidak, harus dipanggil dia. Ya, karena dia nabi Tuhan. Saudara kekasih Tuhan, Nabi Mika itu namanya, dia mendapat penglihatan bahwa orang Israel dalam peperangan itu seperti domba yang tidak ada gembala, kocar kacir, dan Ahab pun mati. Saudara, saya tidak akan lebih detail dalam kisah ini, tetapi saya mau kembali pada situasi kita sekarang ini atau keadaan kita sekarang ini yang sangat membutuhkan terang firman Tuhan, membutuhkan kasih karunia dari Roh Allah membimbing kita dari kebenaran pada kebenaran, saudara-saudara. Ya, karena memang firman Tuhan tadi sudah katakan dengan tegas Allah berkata, di akhir zaman akan terjadi banyak iman kalau terjemahan lama. Terjemahan baru yang kita sudah baca tadi, ya, banyak orang akan murtad. Nah, tentu sekali orang-orang yang bakal dan gampang murtad, ya, undur dari Tuhan adalah orang-orang yang tidak tahan menghadapi zaman yang rusak ini. Kasih, ada ayat Alkitab bilang, karena dosa makin bertambah, maka kasih orang menjadi tawar. Jadi tawar, saudara. Ya, bagaimana keadaan itu bisa kasih orang menjadi tawar karena dosa meningkat? Contoh, saudaraku, ada orang dia baik sekali, dia suka memberi, dia suka menolong. Tetapi tatkala dia lihat pemberiannya atau pertolongannya disia-siakan, bahkan mungkin dia bisa difitnah atau dimusuhin, ya, maka dia akhirnya menjadi tawar hati dia. Dosa orang lain. Tapi bersyukur Bapak Ibu kasih Tuhan dalam Zoom Grace Ministry ini. Tatkala kita mulai tawar hati, tatkala kita mulai ada kebimbangan, keraguan dengan sikon yang kita hadapi, secara jasmani maupun secara rohani, maka bersyukurlah kita. Ada karunia roh yang mengingatkan. Ya, menyembah, memuji, menyembah. Oh, pandang aku, ikut aku, giat engkau bangun. Nah, jangan diam di dalam kelemahan atau kekecewaan. Ya, dan jangan simpan kejahatan orang lain dengan benci dan marah, tapi dengan itu firman Tuhan, saudara. Ya, firman Tuhan. Jadi karena itu saya bilang seharusnya kita sangat bersyukur dengan pelayanan ini. Ya, dan ini saya selalu katakan dimanapun, ini pelayanan kontroversi. Ya, kontradiksi. Ya, dengan ya, coba Bapak Ibu nanti coba kalau Bapak Ibu ada grup ada Zoom ikut, nggak ada seperti ini. Dan ini kasih karunia, bukan kehebatan Ibu Lilin, bukan. Ya, Ibu Lilin apalin, oh si Julius karakternya begini, oh ini Wilson karakternya begitu, oh saya dengar ini Wilson ada gelisah atau ada pergumulan, lalu dinubuatin. Tidak ada demikian, saudara. Ya, terlepas dari segala kekurangan, keterbatasan kita sebagai manusia. Tapi firman itu hidup dan berkuasa. Ya, Nabi Musa dipakai Tuhan dengan penglihatan. Abraham dipakai Tuhan juga dengan penglihatan. Ya, Yakub yang disebut Israel juga dipakai Tuhan dengan penglihatan. Untuk situasi mereka saat itu dan masa depan mereka yang mereka sudah jalani sampai akhir hidup. Terlebih lagi, saudara, terlebih lagi kita ini yang lebih istimewa. Kenapa? Karena situasi yang kita hadapi lebih berat daripada zaman para nabi. Lebih berat. Dan zaman para nabi kebanyakan penyataan Tuhan, janji Tuhan bicara tentang perkara jasmani. Ya, pertama Tuhan bilang sama Abraham, ini tanah ini semua aku berikan padamu. Tanah Kanaan itu jasmani.
Kepada kita sudah beda. Ya, dalam kitab Wahyu itu Yohanes menulis mulai dari kejadian alam sampai kesudahan alam. Yohanes banyak menerima ilham itu melalui penglihatan. Ya. Nah, jadi kita harus dalam hal ini kita bersyukur dan kita berdoa supaya makin terang lagi pemakaian Tuhan kepada Ibu Lingling, bahkan kepada kita semua. Itu sebabnya Ibu Lingling selalu menghimbau. Mari siapa yang ada penyataan Tuhan, siapa yang ada, coba bayangkan. Dalam arti apa? Ibu Lingling pun bersedia dikoreksi oleh Tuhan melalui orang lain, melalui Bapak Ibu Saudara. Gitu. Sehingga kita tidak punya ketergantungan kepada orang yang dipakai Tuhan. Tapi dengan kedewasaan sungguh-sungguh kita bergantung kepada Tuhan, ya, dengan tuntunan Tuhan melalui orang yang dipakai Tuhan. Baik itu Ibu Lingling, baik itu Ibu Grace, maupun ibu yang lain atau bapak saudara yang lain, yang semua memberi diri dalam pemakaian Tuhan. Oleh karena itu, kekasih Tuhan Yesus, ini ada yang nerobos, maaf Bapak Ibu. Ya, Shalom, masih kedengaran suara saya? Masih, Pak. Masih, Om. Ya, mohon maaf, ini tiba-tiba ada yang masuk ya, grup lain. Ya, saya tidak tahu kenapa. Sebentar saya buka lagi link ini kita ini ya. Ya, nah saudara kekasih Tuhan, dengan pembacaan kita tadi itu mengingatkan supaya kita semakin tekun di dalam pengajaran Kristus, pengajaran Roh Kudus dengan karunia-karunia-Nya, di antaranya karunia hikmat, marifat, membedakan roh di dalam nubuat. Ya, itu sebabnya saya sering mendengar pernyataan Tuhan melalui nubuat, ya. Tuhan perlihatkan kepada Ibu Lingling ada kuasa kegelapan yang sedang mengganggu baik itu pekerjaan, baik itu kehidupan keluarga. Nah, itu namanya karunia hikmat, membedakan segala roh melalui nubuat dan penglihatan. Lain waktu kita akan lebih spesifik di dalamnya. Tetapi kita mau kembali kepada suratan Timotius tadi, ya, 1 Timotius pasal 4, bahwa terjadi masa sukar ini menjadi peringatan supaya kita sungguh-sungguh akan lebih dalam di dalam Tuhan, lebih bergantung kepada Tuhan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, yang artinya kekasih Tuhan, ya, kita mendengar suara Tuhan, kita mendengar pernyataan-pernyataan Tuhan melalui orang-orang yang dipakai Tuhan, diantaranya Ibu Lingling. Saudara kekasih Tuhan, ini betapa pentingnya karena sudah dinyatakan Tuhan akan banyak orang murtad. Ya, sementara ini masih saya ikuti di media sosial, masih lebih banyak murtadin daripada murtad. Ya, di negara-negara luar, ya seperti di Iran itu mengalami kemajuan, banyak orang menerima Yesus, ya, walaupun diancam bunuh, saudara. Tapi di bagian dunia lain juga seperti di negara-negara barat itu banyak juga yang sudah tidak kenal Tuhan. Ada yang ateis, ada yang, kalau ateis kan dia anti Tuhan. Beda dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Beda. Di mana-mana di dunia barat terutama itu banyak terjadi. Karena apa? Mereka mengalami kejenuhan atau bosan dengan ibadah yang monoton. Ya, gereja-gereja di Eropa itu terkenal yang dimana ibadah mereka ya liturgis, ya. Kalau liturgi punya tuntunan 1 jam, ya 1 jam. Ya, beda dengan ibadah di dalam karismatik, ibadah roh. Ya, seperti ini, dimulai dari jam 5 bisa sampai jam 9.
Gitu. Karena semua menantikan penyataan-penyataan Tuhan. Untuk apa? Kembali pada Timotius tadi, supaya jangan ada di antara kita yang gugur dari iman atau yang murtad, dalam terjemahan baru, terjemahan lama, gugur dari iman. Ya. Lalu saudaraku, apa lagi yang harus kita tekuni di dalam roh Allah, di dalam roh Kristus dengan karunia-karunia? Satu lagi, kita mau baca di dalam 2 Timotius. Mama bisa bantu nggak? 2 Timotius pasal 3 mulai ayat 1. 2 Timotius pasal 3 mulai ayat 1. Ya, baik, saya akan baca buat kita semua. Ya. Perhatikan, ini judulnya Keadaan Manusia pada Akhir Zaman. Dan kita ini, saudara-saudara, sudah di penghujung akhir zaman. Jadi kalau misalnya akhir zaman punya waktu, ya 2000 tahun sejak ini firman ini ditulis, ya sekali lagi saya jelaskan bahwa kalau umpamanya akhir zaman itu berakhir 2000 tahun sejak dari Alkitab ini ditulis, ya sekarang kita sudah 2025, berarti sudah sangat dekat, saudara-saudara, ini akhir zaman akan berakhir betul masa. Ya, keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sukar, saudara. Aduh, kalau kita menyimak keadaan ini mengerikan, saudara, menakutkan. Ya, mencemaskan, betul-betul menggerogoti iman, menggerogoti pengharapan. Ya, dan Tuhan Yesus pun sudah nubuatkan akibat itu, bahwa akan mengalami seperti orang sakit bersalin atau sakit melahirkan. Nah, begitu sakitnya, saudara. Dan ayat 2, kenapa terjadi? Ya, ya karena ayat 2 berkata manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Kenapa bisa terjadi itu, saudaraku? Ya, karena kesukaran hidup ini. Jadi orang yang tadinya dia suka memberi, dia suka menolong, suka membantu, jadi nggak bisa lagi. Kenapa? Khawatir akan keadaan, akan hari esok. Ya. Nah, sehingga apa yang terjadi? Yaitu tadi, ya, manusia akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Dan lebih lanjut lagi, firman Tuhan katakan mereka akan membual. Membual ini, ya, ya bahasa sederhananya itu ngibul gitu loh. Ngaku-ngaku dipakai Tuhan, ngaku-ngaku memberitakan Injil, semua demi uang. Ya, waktu saya ke Timika ada beberapa pendeta yang bercanda kepada saya. Wah, nanti balap beberapa kilo, Pak. Waduh, ini ke Freeport ya. Karena memang saya waktu itu dijadwal untuk mengisi pelayanan di pelabuhan Freeport untuk karyawan, bukan ownernya, ya, tapi untuk karyawan. Nah, jadi saya dari situ saya melihat, wah, orang ini pikirannya apa? Saya ada berpikir dan berdoa, Tuhan, bagaimana Tuhan pakai saya untuk memberi kekuatan baru kepada mereka atau membarui kekuatan mereka yang ada di dalam kesesakan, saudara. Ya, dan banyak saya lihat, bahkan banyak pendeta bilang, kalau nggak ada uang nggak bisa apa-apa. Gitu. Padahal yang saya tahu, saudara, ada pengusaha, ya, punya multi usaha lah dia, ya, banknya bank yang terkenal, bukan cuma di Indonesia tapi di dunia. Dan dia mati tanpa Tuhan, mati tanpa Yesus. Jadi apa itu? Dia tidak mengalami kesukaran, dia dalam kemewahan yang luar biasa, bayar. Karyawannya di dunia ini mungkin ratusan ribu dengan berbagai usaha, dan yang terkenal itu bank.
yang luar biasa sudah. Bank yang termasuk terpercaya, terutama di Indonesia ini. Nasabahnya paling banyak. Nah, saudara, tapi dia meninggal bawa apa? Ada lagi seorang pengusaha yang masuk levelnya juga, ya, dan pernah minta pelayanan saya juga. Mati, perusahaannya ditinggal, anaknya semua ada di luar negeri, nggak mau ke Indonesia, ya, dan termasuk orang yang tawar hati, gitu, saudara. Dan waktu itu beliau belum percaya Tuhan, dan sampai dia meninggal pun, sekalipun dia datang ke tempat kami minta doa untuk satu masalah dan Tuhan tolong, ya, terselesaikan. Nah, saya tidak bisa bicara di sini karena itu menyangkut negara juga, ya. Tetapi yang perlu kita pelajari sesuai firman Allah, ya, orang di akhir zaman itu akan menjadi egois, mencintai diri sendiri. Karena apa? Karena kekhawatiran akan hari esok, ya. Lalu kemudian menjadi hamba uang, gitu. Karena memang semua sekarang ini dengan uang. Nah, lanjut lagi, dan akhirnya mereka menjadi pembual. Ya, bual itu ya lebih dari akal-akalan. Namanya juga membual. Banyak contoh itu seperti itu, ya. Bahkan di antara pendeta pun saya berani katakan banyak yang menjadi pembual. Ya, dan bukan saya memprediksi, tetapi saya juga tahu, saya juga kenal gitu loh, ya, yang membual. Aduh, saya ngedengerin aja saya rasa ngeri gitu loh, ya. Dan mereka akan membuat dan menyombongkan diri. Ini tanda-tanda orang yang hidup di luar kebenaran Kristus. Ya, di masa yang sukar ini akan menjadi pembual, menjadi serakah, menjadi egois, saudara-saudara kekasih Tuhan. Tapi puji Tuhan, malam ini kita sama-sama diterangi, selain dengan pengajaran firman Tuhan ini, sehingga kita terkoreksi. Kalau kemarin kita kurang waspada, kurang mawas diri, kurang setia, kurang giat, hari ini dengan peringatan Tuhan, untuk jangan kita termasuk pada golongan orang yang murtad atau orang yang gugur dari iman. Tetapi kita ada di dalam kasih karunia Tuhan, dengan terang firman-Nya melalui karunia-karunia Roh Allah bekerja. Ya, kami dulu, ya, dari saya belum nikah, Ibu Lingling ini sudah dipakai Tuhan dengan nubuat dan dengan penglihatan, baik saat beribadah maupun tidak beribadah. Beliau dalam doa penyembahan, ya, lalu Tuhan kasih lihat satu-satu kami hamba Tuhan. Ya, jadi kalau giliran ibadah di Ibu Lingling di Jalan Bromo 17 Surabaya itu, ya, kalau giliran kebaktian di situ, kami di apa namanya, di koordinir sama pimpinan, ya, Bapak Pendeta John Bega. Suruh ada penyelesaian karena kami waktu itu tinggal di satu rumah kamar yang kecil, ya, rumahnya kecil, ada 10 orang lebih. Nah, mohon maaf, toiletnya cuma satu, antri. Nah, pasti ada gesekan, masalah itu saja menimbulkan gesekan di hati, di perasaan. Misalnya orang dia mandinya lama sekali, ada teman kami begitu, ya. Nah, sudah itu semua. Tapi saat akan pelayanan ibadah di rumahnya Ibu Lingling, pakai garasi waktu itu, saudara. Dan saya menikah diberkati di garasi karena waktu itu belum ada gereja. Tapi Roh Allah hadir luar biasa, ya. Kami kalau mau ibadah di situ biasanya hari Kamis, ya, waktu itu. Wah, kami di rumah harus rekonsiliasi, harus ada pemberesan, ya, saling maaf yang mungkin eh, mandi terbirit-birit atau apapun, karena fasilitas cuma satu untuk 10 orang lebih, saudara-saudara. Nah, di situ dilatih, ya, kesabaran, kerendahan hati, ya, hamba Tuhan semua. Karena apa? Kami harus sedemikian.
Karena kalau pergi kebaktian Tuhan pakai baik terutama ya, ini terutama. Ada banyak yang dipakai Tuhan ya, tapi yang terutama Ibu Lingling, aduh kalau sudah dituding ya, Tuhan perlihatkan kepada saya itu Bro Wilson begini dan begitu. Pokoknya nggak bagus lah, ya kan? Iya. Wah, jadi kami ini dari tempat kami itu kalau mau kebaktian di eh, Jalan Bromo itu, wah kami betul-betul pemberesan, saudara. Malu kan kalau pendeta ditemplak di depan jemaat, yang dipakai lagi jemaat kan malu. Nah itu, dan saya dengan istri tetap mengharapkan itu kembali dalam pemakaian Tuhan yang dahsyat, ya. Karena apa? Keadaan sekarang makin banyak orang yang tawar hati, yang ngibul, ya. Apa di sini tadi dibilang apa? Membual. Banyak saudara, kalau bukan Roh Kudus yang buka, aduh kasihan. Ya, karena itu kekasih dalam Tuhan, pada malam hari ini mari kita tingkatkan antusias kita di dalam Tuhan, di dalam Roh, dan jangan takut tersesat. Jangan takut, jangan takut. Ya, karena Tuhan Yesus sudah tegaskan begitu. Bapa akan beri Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini Tuhan bilang juga akan menyertai kamu, memimpin kamu dari kebenaran pada kebenaran. Itu Yohanes 14 ayat 26. Kemudian Yohanes 15. Bicara Roh Kudus, Tuhan sudah kasih tahu. Dan kesusahan besar ini sudah diawali di zaman gereja mula-mula oleh para rasul, murid-murid Tuhan. Nah, mereka sudah mengalami mati aniaya, mati sakit. Tapi tidak ada catatan Alkitab mereka mengeluh, menderita. Dan akhir zaman ini banyak keluhan orang dengan 3 perkara. Sandang, pangan, papan. Padahal Tuhan sudah bilang itu cari dahulu kerajaan Allah, segalanya akan ditambahkan. Jadi yang utama kerajaan Allah itu apa? Ya, kerajaan Allah itu di Alkitab dituliskan bahwa sukacita, damai sejahtera bukan oleh fasilitas, tapi oleh Roh Allah yang ada di dalam hidup saudara dan saya. Dan Roh Allah itu dalam kitab Roma pasal 5 di sana dikatakan bahwa sudah dicurahkan oleh Allah ke atas segala manusia. Artinya semua orang. Semua orang. Firman-Nya begitu. Tinggal bagaimana orang ini, bagaimana kita ini terlebih sudah menjadi orang percaya. Untuk hidup bergantung mengandalkan kuasa Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Maka kita, sekalipun keadaan ini memang mengkhawatirkan, menakutkan, tapi kita ada ketenangan karena kita hidup dalam iman dan pengharapan dan kasih Tuhan di dalam kita. Itu sebabnya kekasih Tuhan Yesus, malam hari ini mari sungguhkan hati kita di dalam cara Tuhan, ya, memakai, menuntun, mengajar kita. Kalau Bapak Ibu di antara saudara ada yang meragukannya, mari berdoa. Berdoa. Tuhan, aku kok ragu ini penglihatan, aku kok ragu ini nubuat. Apakah dari Tuhan? Ya, berdoa. Berdoa. Percaya Roh Kudus akan memimpin kita dari kebenaran pada kebenaran. Itu Yohanes 14 ayat 26. Ya, dan Roh Kudus akan menyaksikan tentang Tuhan kepada kita. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, pada malam hari ini Tuhan menuntun kita. Saya lengkapi sedikit yang di dalam kitab Raja-Raja 22 tadi. 1 Raja-Raja 22, tidak usah dibaca, nanti baca masing-masing. Ya, pada saat 2 kelompok nabi, yang satu kelompok besar 400 nabi, dan yang satu kelompok kecil atau tunggal 1 orang nabi, namanya Mika. Dan pada saat dia menghadap raja, dan Raja Ahab berkata, Mika, Tuhan bagaimana firman Tuhan? Oh, pergi Tuhan, Tuhan akan menang.
Dan Raja Ahab marah. Kenapa? Sebab Raja tahu Nabi Mika ini sudah diprovokasi oleh utusan Raja bahwa nabi-nabi 400 ini nubuatnya sama. Yaitu nubuat yang menyenangkan hati Raja. Lalu Nabi Mika menyampaikan nubuat yang benar dari Tuhan dengan penglihatan. Dia bilang Tuhan akan mati. Karena aku melihat ya tentara Israel seperti domba yang kehilangan gembala. Mereka kocar kacir di sana. Ya, dan Tuhan akan mati. Kalau Bapak Ibu mendengar penglihatan atau nubuat seperti dalam kitab Raja-Raja ini kira-kira bagaimana? Ayo, masih percaya Tuhan enggak? Masih percaya karunia apa enggak, saudara ya? Makanya saya katakan kalau ada keraguan, berdoa, minta, pasti Roh Kudus akan memberi sejahtera. Roh Kudus bisa bicara di telinga kita, ya, atau memastikan di hati kita dengan damai bahwa apa yang kita dengar, baik itu nubuat dan penglihatan, itu adalah datangnya dari Tuhan yang mengasihi kita, membimbing kita supaya jangan sampai di antara kita termasuk dalam kelompok 1 Timotius dan 2 Timotius, yaitu orang yang gugur dari iman, orang yang menjadi congkak, orang yang kehilangan kasih di dalam Tuhan, orang yang mementingkan diri sendiri. Maka dengan kasih karunia Allah yang bekerja, pertama ya atau terutama melalui Ibu Lingling dan melalui siapa saja yang sudah sering kita dengar seperti Ibu Grace ya, gembala jemaat GPI yang dari Manado atau di Manado ya, itu teman sealumni dengan kami juga. Nah, jadi disinilah kekasih Tuhan, mari kita melekat kepada Tuhan, dan tatkala saudaraku kita meminta petunjuk Tuhan melalui Ibu Lingling dengan karunia Roh Allah, baik itu karunia hikmat, membedakan roh, nubuat, dengarlah dengan sungguh hati. Terimalah itu sungguh, ya, karena Tuhan luar biasa mengasihi kita, ya. Dan Tuhan tahu kita sedang menghadapi situasi yang sangat membingungkan, menggelisahkan, mengkhawatirkan, bahkan menakutkan, saudara. Tuhan mengerti kita di akhir zaman ini, ya. Dan sudah saya awali tadi. Kalau masa atau waktu akhir zaman ini yang sudah dimulai sejak Yesus ada di bumi dan berkata ini akhir zaman, kalau sekiranya itu 2000 tahun, ya, sekarang 2025. Berarti kalau hitungan waktu sudah detik-detik terakhir, saudara. Detik-detik terakhir. Ya, maka marilah kekasih Tuhan malam hari ini, mari kita sungguhkan hati kita kepada Kristus, dan sungguh-sungguh kita minta Roh Kudus, jangan ragu-ragu. Ya, kalau ada keraguan, Roh Kudus tolong, aku ragu, aku bimbang, bagaimana, Roh Kudus tolong. Kami mengalami hal seperti itu banyak sekali. Ya, sehingga Roh Kudus akan bicara. Hambaku, jangan engkau takut dan penglihatan akan jelas, dan kami bisa kembali berdiri tegak di dalam kasih, di dalam pengharapan, di dalam iman dan kemenangan, saudara. Ya, saya tidak bisa jelaskan lebih banyak lagi bagaimana kasih karunia Allah menuntun. Saya mau ya, saya mau Bapak Ibu Saudara mengalami sendiri. Mengalami, sebab Tuhan bukan hanya menuntun saya, menuntun Ibu Lingling dan yang lain, tapi Tuhan tuntun kita semua. Ya. Dan semua gereja ada Roh Kudus, ada, bukan tidak ada. Ya. Bedanya manusianya. Ya. Ada yang saya gambarkan secara logika begini. Ada gelas, ada air. Dia percaya air itu bersih atau steril atau menyehatkan. Tapi dia nggak minum. Tapi dia ngaku, oh saya juga punya air itu. Betul pengakuanmu. Tapi yang tidak betul tata laksana hidupmu. Engkau tidak minum. Nah ini contoh. Semua orang Kristen mengakui Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Semua mengaku. Tiap
pembukaan ibadah dan penutup ibadah selalu mengakui Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi bukan sekedar pengakuan, bukan sekedar percaya, tapi Rasul Paulus katakan kepada Galatia, kalau kamu dipimpin roh, hiduplah di dalam roh, supaya kamu tidak menggenapi tabiat-tabiatmu yang duniawi. Ya, kita ini sudah disucikan, sudah apa? Tapi tabiat duniawi masih ada bersama kita. Nah, yang menonjol tabiat duniawi kalau saya pribadi ini, ya teman-teman semua tahu saya ini galak atau gampang marah. Itu tabiat duniawi. Nah, supaya saya tidak mengikutinya, ya, maka Roh Kudus tuntun dengan karunia-Nya dan berikan kekuatan atau kuasa kepada kita. Inilah keistimewaan saudara gereja Tuhan di akhir zaman ini. Ya, itu sebabnya Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga, Tuhan sudah bilang, penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Duh. Nah, namanya orang menyembah itu kan ada gerakan, ada ekspresi. Ya, ada yang gerakannya dia angkat kedua tangan, dia menyembah dan berseru memuji Tuhan, bahkan meminta sesuatu kepada Tuhan. Ada yang menyembah dengan dia sujud, ya. Tidak ada metode tertentu, tetapi sesuai dengan ekspresi hati kita ini yang diurapi Roh Allah untuk kita menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Maka oleh roh dan kebenaran itu kita dimenangkan, kita dibenarkan dari hari ke hari. Dan dengan kepastian Tuhan pasti kita tidak akan tergolong ya kepada orang-orang yang murtad atau orang-orang yang gugur dari iman. Kalau terjemahan lama gugur dari iman. Kita tidak tergolong kepada orang-orang yang sombong, yang congkak, yang egois, serakah, mementingkan diri sendiri dan membual. Tidak termasuk di sana. Seperti malam ini kita diingatkan, kita dituntun Tuhan supaya kita hidup dalam kemenangan karena Tuhan sudah memenangkan kita dari dosa dan maut untuk kita hidup nanti bersama dengan Tuhan. Ya, Tuhan Yesus berkata dalam kitab Wahyu, ya, aku datang segera dan membawa mahkota dan kemudian kamu akan duduk bersama dengan aku dan aku dengan kamu di kerajaan atau di rumah Bapakku. Wahyu 22, ya. Itu orang-orang yang menang dari segala peperangan tabiat dunia ini. Dari segala penyerahan kita yang sungguh kepada Tuhan. Dan secara daging ini tidak enak, sudah. Ya, kalau kita ditipu, kita disakitin, ya kita mengalami pembualan orang yang mungkin dekat dengan kita, ya kita percaya, ya. Tapi ternyata dia membual, hati kita tidak rusak. Itu sebabnya Roh Allah yang pimpin kita. Jadi malam hari ini Bapak Ibu kasih Tuhan, saya tidak akan berbicara lebih panjang lagi. Saya percaya melalui karunia Roh yang ada akan memimpin kita dari kebenaran-kebenaran dan tidak akan termasuk pada golongan 1 Timotius 4 tadi dan 2 Timotius 3. Tapi kita memang oleh Tuhan Yesus sendiri sudah dijadikannya kita umat pilihan Tuhan dan kita keluarganya Tuhan, ya. Dan itu semua ada di Alkitab. Saya tidak bisa baca nanti ayat satu persatu, tidak cukup. 2 jam tidak cukup. Tapi ini hanya secara garis besar saja, ya. Dengan kesimpulan, marilah kita tekun dan setia dan sungguh bergantung dan mengandalkan Tuhan. Baik secara langsung hubungan pribadi kita dengan Tuhan ataupun mengandalkan Tuhan dari orang yang dipakai Tuhan dengan roh dan kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Saya berdoa untuk kita semua. Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa sorga, kami bersyukur ya Allahku, roh kebenaran-Mu, roh kasih kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu Bapa di dalam nama Yesus menaungi kami. Mengajar, menuntun, menghibur, menolong kami, bahkan menghidupkan kami
di dalam nama Yesus Kristus. Maka demikian Tuhan, pakailah setiap kami. Engkau sudah pakai hamba-Mu Ibu Lingling Tuhan, dari hari ke sehari, dari pribadi ke satu pribadi, dari gereja lain ke gereja yang lain, dengan pimpinan Roh Allah yang hidup. Pakailah juga setiap kami yang ada, seberapa Tuhan percayakan untuk masing-masing kami dalam pemakaian Tuhan Bapakku, supaya kami saling meneguhkan, saling menghibur dan menolong, bahkan saling menguatkan Bapa di sorga dengan kebenaran firman, dengan tuntunan Roh Kudus yang berkarya atas kami. Terima kasih Bapakku, terima kasih Allah kami, keberkatan setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang menaruhkan itu dalam hatinya dan yang hidup di dalam kebenaran firman itu. Kami mengucap syukur Tuhan, hamba-Mu saudara kekasih kami Julius Sugiarto yang bersuka cita hari ini dalam kegenapan usia dari Tuhan kepada hamba-Mu. Bahkan kaum keluarganya juga Tuhan sama bersyukur, bersuka cita dengan keadaan sehat dan di dalam pekerjaan Tuhan, hamba-Mu melayani Tuhan melalui kami yang dituntun ya sebagai co-host yang ada di Zoom Ong Ling Ling Grace Ministry, dan setiap kami yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kekasih Tuhan, Roh Allah mintakan engkau pastikan dirimu di dalam Tuhan. Roh Allah memintakan engkau bersyukur, karena Tuhan itu iya dan amin. Apa yang engkau gumuli, apa yang engkau doakan sampai hari ini, percayalah Tuhan sungguh menjawab, memberkati doa. Karena Tuhan yang berjanji adalah setia, dan janji Tuhan itu dijamin dengan penderitaan, dengan pelayanan, dengan kuasa dan kasih, bahkan dengan kematian dan kebangkitan Tuhan dari antara orang mati, dan dimeteraikan oleh Roh Kudus yang memimpin kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Allahku, Bapa Sorga, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu. Kami terima segala berkat sorga. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan pada Ibu Gembala. Terima kasih kepada Bapak Gembala Wilson Pangkai yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua. Ya, ini adalah pengajaran buat kita lebih mengerti lagi akan Roh Kudus di dalam hidup kita, dan biarlah kita semakin hari semakin melekat kepada Tuhan, belajar berdoa, meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, memuji menyembah, maka kalian pun akan bisa dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Ya, banyak di antara teman-teman kita yang bisa melihat, yang tadinya nggak bisa melihat. Barusan minggu lalu, Ibu Imelda, Imelda, dia bisa melihat Tuhan Yesus berdiri di belakang saya, dan Ibu Lindawati Kediri, dia bisa melihat ada terang begitu. Karena saya berjalan itu di sana, dia heran saya kok bisa jalan mondar-mandir. Katanya sakit tapi kok saya lari-lari gitu ya. Ternyata dilihat saya ngawang, larinya itu saya tuh ngawang. Kenapa? Karena bukan saya. Karena ada sinar Tuhan yang menyertai saya, jadi saya bisa lari-lari kayak orang tidak sakit. Ya. Nah, saudara yang di sini pun akan bisa dipakai Tuhan, akan bisa dipercayakan kasih karunia Tuhan. Saya juga dulu jemaat biasa. Ya, Pak Wilson sebagai pendeta tuh, saya masih masuk di situ, di gereja itu, ya awal-awal. Tetapi ketika mau dipakai Tuhan, mau dipercayakan, dan hari ini saya bisa menyampaikan pesan-pesan Tuhan buat saudara. Kemarin hari Kamis 142 orang, ya. Secara manusia enggak mungkin, enggak bisa. Saya enggak pernah mikirin Anda satu-satu. Tetapi itulah kalau Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang berbicara, saya cuma